daripada amal soleh, ciri-cirinya yang pertama, daripada orang yang soleh itu adalah tajawwada fid dunya lisafaril akhirati. Cirinya orang yang soleh yang pertama, dia mempersiapkan kehidupannya di dunia ini untuk nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya berbekal diri untuk nanti kehidupan di akhirat. Itu adalah ciri orang yang soleh. Ya, berbekal. Berbekalnya gimana maksudnya? Yaitu bitakwa, dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, meninggalkan sesuatu yang diharamkan, mengerjakan sesuatu yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ciri orang yang soleh. Dia berbekal untuk kehidupan akhiratnya nanti. Makanya dalam Al-Quran dikatakan tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, cirinya daripada orang yang soleh itu adalah tarqal ghadab, meninggalkan sifat marah di dalam dirinya. Jadi orang yang kalau yang soleh itu jamaah sekalian, sama marah itu jauh. Nah, kalau kita nih ngaku soleh tapi kita masih marah, berarti kita belum abdus soleh. Berarti kita masih hamba yang bodoh atau amal yang salah yang kita lakukan. Kan dibilang tuh dalam hadis Nabi, laisa syadid bisur'ah innama syadid alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang dimana hebat itu bukan orang yang menang di dalam bertarung. Jadi kalau kita bilang nih ada orang 1 lawan 10 orang dia menang, 1 lawan 20 orang dia menang, itu bukan orang yang hebat. Ya, Nabi mengatakan orang yang hebat itu adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya di saat dia akan marah, jamaah sekalian. Di saat akan marah dia ngendalin dirinya, itu berarti ente orang yang hebat. Nah, ciri-cirinya daripada orang yang soleh, dia nggak marah. Dia kalau dihina nggak bakal melaknat orangnya tersebut. Ketika dia dihina, dicaci maki, dia nggak bakal nyumpain orang yang mencaci maki mereka. Yang ada dia ngangkat tangan. Allahumma hdi fa innahu la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah mereka hidayah karena mereka nggak tahu. Kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ke kota Thaif, dilempari jamaah sekalian dengan batu sampai beliau berdarah. Tidak diterima beliau di kota Thaif ketika beliau berdakwah. Akhirnya beliau berada di antara 2 bukit, turun 2 malaikat gunung. Bilang begini, ya Rasulullah, perintahkanlah aku untuk menghancurkan kampung Thaif tersebut. Lalu Nabi mengatakan, tidak, ini adalah kelemahan aku. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berharap nanti dari tulang sulbinya orang-orang kota Thaif mereka menyembah Allah dan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa? Akhirnya sekarang kita menjumpai di kota Thaif itu jamaah sekalian, penghuninya semuanya beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nggak marah. Kalau model ente nih misalnya, ente pengen dakwah, ente pengen melakukan ibaratnya satu kebaikan sampai satu kampung, ente dibagelin sama orang, ditimpukin. Atau ente jamaah sekalian diomongin, kira-kira model kayak kita bakal balik marah nggak kira-kira? Pasti marah ente. Pasti ente juga ngelawan, dilempar dengan batu, ente bakal lempar lagi dengan batu. Ya, tapi tidak orang yang soleh. Orang yang soleh itu tarkul ghadab. Beliau itu meninggalkan daripada sifat marah jamaah sekalian. Makanya dibilang juga begini, al-ghadab yusibul marad. Orang kalau udah banyak marah itu bakalan banyak penyakitnya. Makanya Nabi pernah satu saat ada seorang sahabat bilang begini, ausini ya Rasulullah, nasihatilah aku ya Rasulullah, berikanlah aku wasiat. Kata Nabi apa? La tagdob, faroddada mirroron, la tagdob. Nabi sampai ngulang hampir berkali-kali, la tagdob, la tagdob, la tagdob. Jangan marah jangan sekalian. Nah, yang namanya marah itu adalah suatu perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bahkan dikatakan juga man kafa ghadabahu kafallahu anhu adabahu. Orang yang bisa menahan marahnya maka akan tertahan juga siksanya jamaah sekalian. Jadi kalau kita nih
menahan sifat marah kita. Sekira-kira nanti kita bakal disiksa oleh Allah, Allah akan menahan siksa kita karena kita menahan daripada marahnya kita. Apalagi jamaah sekalian, orang-orang yang dimana dikatakan orang yang saleh, yaitu taraka hubbul aish, dia meninggalkan cinta akan kehidupan dunia ini. Jadi orang yang saleh itu meninggalkan cinta akan kehidupan di dunia ini. Ya, meninggalkan cinta akan kehidupan di dunia ini. Maksudnya apa? Ad-dunya sa'ah. Dunia itu cuma sebentar. Ij'aluha ta'ah, jadikan taat. Bahkan dikatakan juga adalah jamaah sekalian, ad-dunya mazra'atul akhirat. Dunia ini hanya sebagai ladang kita untuk menuju akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi meninggalkan tuh. Makanya kalau ada orang dikatakan dia orang baik, orang soleh, tapi jamaah sekalian orang tersebut ngaji kagak, nyari usahanya, kerjanya dari pagi misalnya sampai sore, habis sore berangkat lagi sampai tengah malam, ngaji kagak, sholat kagak, ya sekalipun dikatakan dia orang yang baik, tapi dia tidak baik menurut syariat. Kenapa tidak baik menurut syariat? Karena hubul aish, orang itu masih cinta dengan kehidupannya jamaah sekalian. Itu yang ketiga. Sedangkan yang keempat, daripada cirinya orang yang soleh adalah tarkal hasad, yaitu meninggalkan sifat dengki jamaah sekalian. Meninggalkan sifat dengki. Kalau kita gimana ngaku orang soleh kalau kita masih punya dengki sama orang lain? Gimana kita mengaku orang yang baik kalau kita jamaah sekalian masih punya sifat ibaratnya yang gak bagus di hati kita? Sampai Nabi bilang begini, yakum wal hasad, waspadalah kalian terhadap sifat dengki. Fa inna bnai Adam, sesungguhnya dulu anak-anak Adam itu, dua anak Adam itu jamaah sekalian, Habil dan Qabil, innama qatala ahaduhuma, sesungguhnya salah satu membunuh daripada sahabatnya ataupun saudaranya, itu hasada, karena kedengkian. Karena dengki, pasangannya dia dinikahin sama yang satu, karena dengki. Hati-hati, kita nih majlis bisa berantakan gara-gara ada yang dengki jamaah sekalian, gara-gara ada yang gak seneng. Itu hati-hati. Makanya kita kalau masih punya sifat dengki, berarti diri kita belum menjadi diri pribadi yang soleh. Hati-hati dengan dengki jamaah sekalian. Terus apa lagi? Yang kelima adalah taraka hubbar riyasah, ya, meninggalkan cinta kepemimpinan. Ciri orang yang saleh itu meninggalkan cinta kepemimpinan, nggak mengejar jabatan. Jadi ciri orang yang saleh, dia tidak mengejar jabatan. Artinya bukan berarti orang yang saleh itu nggak boleh menjabat. Boleh menjabat, cuma jangan sampai menjadikan kepemimpinan tersebut menyebabkan dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ada kan orang di masa saat ini mengejarkan jabatan, yang halal dijadikan yang haram dihalalkan. Akhirnya apa jamaah sekalian? Dia lakukan, membicarakan keburukan lawannya. Dia apalagi misalnya menipu, dia membuat satu tipu daya dan yang lain-lainnya. Kalau yang kayak gitu, dia dinamakan hubbur riyasah, cinta kepada jabatan. Silakan kalian menjabat, silakan kalian menjadi pemimpin, tapi jadilah pemimpin yang dimana kalian sedih dengan kepemimpinan tersebut. Artinya apa? Jangan sampai jabatan tersebut malah nanti menyebabkan kita akan menyesal di dalam akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dulu kan guru kita sering bilang begini, mereka tuh orang-orang pejabat satandamuna yaumil qiyamah, mereka nanti semuanya bakal nyesal di hari kiamat. Karena setiap apapun keputusan mereka, tanda tangan mereka, semuanya nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka sekarang bisa ibaratnya bersembunyi, mereka sekarang bisa membela keburukan mereka dan kejahatan mereka, tapi nanti di pengadilan Allah nggak ada yang bisa daripada menolak apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.